One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Kembali bersama Kongko Pria Sejati. Bagaimana kabarnya para pemirsa dan pendengar Kongko Pria Sejati? Saya harap kita dalam keadaan baik. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Kita mau sapa dulu. Apa kabar Pak Teddy? Baik, Pak. Ya, gimana? Sehat-sehat? Sehat. Ya. Puji Tuhan. Waduh, ya Pak Teddy punya cerita yang sangat luar biasa yang kita akan bahas hari ini, ya kan? Saya mungkin kalau untuk memberikan sebuah topiknya sangat banyak dan variatif sekali. Tapi mungkin kalau satu kalimat atau kata saya bilang nih amazing ya. Karena apa? Proses kehidupan yang dia alami itu sungguh-sungguh membentuk seorang Pak Teddy menjadi seorang yang tangguh dan kuat, tapi punya pengharapan yang luar biasa kepada Kristus. Nah, kita mau dengar bagaimana testimonialnya, pengalamannya yang pasti akan menjadi inspirasi buat kita semua. Mari kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Pak Teddy. Iya. Pak Teddy, kan ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Boleh Pak Teddy, saya persilakan juga untuk bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa dan para pendengar Kongko Pria Sejati. Silakan Pak Teddy. Ya, nama saya Teddy, lengkapnya Teddy Maranatha, istri 1, anak 2. Jadi anak saya yang pertama perempuan, namanya Gracia, umur 12 tahun, kelas 2 SMP. Yang kedua anak saya cowok, namanya Clemens, kelas 4 SD, umurnya 9 tahun. Asal saya dari Jambi, jadi saya kelahiran di Jambi dan papa saya itu seorang sopir, jadi mama saya hanya ibu rumah tangga biasa. Nah, latar belakang saya dari keluarga yang tidak mampu, boleh katakan miskin ya. Jadi masa-masa kecil saya itu sangat menyedihkan sekali, di mana kami sekeluarga itu tinggal itu numpang di perkebunan orang. Jadi perkebunan orang, kita numpang di tanahnya, orang tua saya bangun rumah yang dari papan begitu, dan rumah yang awal-awal itu jadi lantainya itu tanah, Pak. Jadi lantainya tanah, terus atapnya seng, dan penerangannya itu hanya lampu teplok gitu, pakai serongkeng gitu. Jadi sore itu kalau ingat masa kecil itu adalah sore itu saya sama kakak saya gantian bergiliran untuk mompa lampu serongkeng itu waktu jam-jam 5:30 gitu. Nah, sangat menyedihkan intinya seperti itu. Dan masa-masa sekolah kecil, kita tidak punya hiburan. Kalau mau nonton TV itu mesti kita berjalan ke rumah saudara yang mungkin hampir 2 kilo gitu jalan. Nah, dalam masa kecil seperti itu, sampai pada satu peristiwa kalau saya hari ini melihat, waduh kok rasanya sedih sekali ya, kok rasanya kesusahan demi kesusahan itu silih berganti. Dan di saat kita mau menikmati sedikit sesuatu yang menyenangkan, kok rasanya hilang gitu loh. Jadi ada satu cerita di mana waktu kakak saya yang paling besar, jadi saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi ada kakak saya, namanya Ingsun, yang kedua namanya Endang, dan saya Teddy, adik saya ada Winarti. Nah, kakak saya yang paling gede itu waktu sudah mulai bekerja di toko, bisa nyicil kredit TV. Wah, seneng di rumah ada TV, nggak perlu jalan-jalan jauh lagi untuk nonton. Nah, tetapi hanya hitungan beberapa bulan saja, hitungan 1-2 bulan, ternyata TV-nya dicuri. Jadi kreditnya belum lunas, TV-nya hilang, dicuri. Aduh, kok rasanya Tuhan, kok kita ini menderitanya sampai begitu ya? Sampai begitu gitu loh. Yeah. Nah, singkat cerita juga waktu saya sudah mulai bekerja, kakak saya bekerja, kita juga bisa nabung, beli sepeda motor. Dulu beli sepeda motor Honda Astrea gitu. Juga sepeda motor Honda Astrea-nya baru hitungan anggaplah beberapa bulan, anggap hampir setengah tahun lah. Yeah. Ternyata juga dipakai papa saya, parkir gimana, ternyata dicuri orang juga. Jadi aduh, seperti itu gitu. Jadi mau menikmati punya sepeda motor juga dicuri. Nah, sampai saya berdoa sama Tuhan, gimana ya caranya ya untuk merubah kehidupan keluarga. Saya berpikir saya harus sekolah lebih tinggi gitu loh. Saya sekolah, kuliah, saudara saya semua itu hanya tamatannya SMA. Jadi saya kuliah, ambil S1. Pak Teddy, sorry, apa namanya?
Tapi kehidupan Pak Teddy dan keluarga nih sama Heeh. papa mama memang sudah dari kecil di dalam Kristus atau ada proses lagi sampai akhirnya kenal Kristus? Oh ya, jadi kalau latar belakang keluarga saya, mama saya itu orang Konghucu. Jadi, Oh. aliran kepercayaan dalam Mhm, arti mhm. sembayangan Iya, ya, iya, iya. tapekongan gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau papa saya itu latar belakangnya, keluarga dari keluarga muslim. Oh, dari Muslim. Jadi Iya, iya. orang orang Jawa, Iya, Kebumen. iya. Nah, jadi papa saya ini jadi supir, kerja sama juragannya, Mhm. anaknya dipacarin, ceritanya gitu. Oh Jadi gitu ya? iya, jadi Oh, ceritanya macarin anak juragan gitu anak loh. Nah, juragan. terus Waduh. ternyata kakaknya papa itu, setelah ada diinjilin percaya sama Kristen, saudara-saudaranya diajak untuk ikut Kristen. Oh, gitu Jadi dari ceritanya. 6 bersaudara papa saya, 3 Mhm. Kristen, 3 Muslim. Nah, Mhm. setelah itu mau menikah sama mama saya diajak masuk Kristen. Nah, Oh. dari saudara papa yang Muslim, kalau apa, maksudnya kalau mau saya adakan pesta, tapi kamu harus tetap agama ini," Ah, kata. iya, iya, iya. Papa saya, "Wis, nggak usah pemberkatan gereja aja, nggak usah pesta-pesta." Nah, akhirnya ya pemberkatan, masuk Oke. Kristen. Oh, gitu Dan kita ceritanya. anak-anaknya semua ya dididik secara Kristen, Ya gitu. makanya Mhm, punya tadi ya, mhm, cara berpikirnya heeh, bahwa ini heeh. saya kalau mau harus maju, saya harus sekolah lebih tinggi gitu Iya, ya. heeh. Oke, oke, oke. Ya terus tadi, Nah, setelah itu, saya akhirnya kuliah, sekolah karena kita dulu di Jambi itu termasuk kota kecil, kebanggaan kita ini adalah apabila kita sekolah, nanti wisuda bisa foto sama orang tua, sama keluarga, fotonya itu dipajang di ruang tamu. Itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Nah, itulah cita-cita saya juga, menjadi kebanggaan keluarga dan juga dengan sekolah tinggi bisa kerja lebih baik, punya uang lebih banyak atau cukup untuk membeli rumah untuk keluarga gitu loh. Jadi, mimpi saya seperti itu. Jadi saya masa-masa remaja, pemuda seperti itu, bahkan, rajin pelayanan, sempat jadi ketua remaja di gereja, sempat jadi ketua pemuda di gereja, seperti itu. Nah, cuman yang menyedihkan adalah waktu detik-detik saya sudah mau skripsi, sidang, nah di masa-masa itu, kami semua kehilangan adik saya tercinta, yang perempuan, adik saya, kecelakaan meninggal. Nah, padahal kita ini semua 4 bersaudara ini semua sudah kerja, sudah punya uang bisa bantu keluarga lah. iya, Dalam arti papa nggak usah kerja pun cukup lah untuk iya, biaya hidup gitu loh. iya. Nah, dengan kecelakaan ini papa sedih, akhirnya papa memutuskan untuk kembali bekerja, untuk mengisi waktunya biar ndak Biar larut nggak larut dalam kesedihan. kesedihan. Papa kerja di hutan. Nah, setelah adik saya meninggal bulan April, Iya, tanggal 30 April, ndak lama bulan Oktober papa meninggal. meninggal. Jadi papa meninggal itu di lokasi kerja, hutan, karena kerjanya adalah sopir truk, logging, angkat kayu. Nah, jadi jauh dari, kita semua. Iya. Padahal beberapa hari sebelumnya ada telepon kakak saya, "Aduh di sini hujan, nggak bisa kerja, nanti saya mau pulang," gitu loh. Hmm, Nah, rencananya mau pulang, ternyata dia membatalkan pulang, besoknya dapat kabar meninggal. meninggal. Oke. Nah, dengan kejadian ini saya sangat sedih sekali, Mhm, mhm. kami semua sedih dan saya sendiri merasa perjuangan saya untuk sekolah tinggi, menjadikan kebanggaan orang tua itu sudah Kayaknya pupus jadinya ya? pupus, nggak ada gunanya gitu loh. Iya. Terus juga saya melayani Tuhan, aktif pelayanan di gereja juga kok rasanya percuma, kok Tuhan memberikan sesuatu yang tidak baik di hidup saya. Saya sempat undur, lari dari gereja gitu, nggak pakai pelayanan-pelayanan lagi. Iya, tapi kayaknya ada momen katanya Ih, tadi, heeh, momen di mana heeh. terus Tuhan menyatakan sebenarnya pemikiranmu tuh salah gitu. Iya. Apa tuh ya, momen Jadi apa ya itu? sempat saya lari, maksudnya nggak aktif lagi di dalam pelayanan, terus Mhm, ada satu kali diajak temen mhm, untuk main-main di gerejanya dia, yang gereja sedang pembangunan. mmm, Jadi kita kumpul di sana dan hari itu memutuskan yang cowok-cowok tidur di gereja aja, kita tidur di atas balkonnya yang lagi pembangunan, tidur-tidur sempat baring. Nah, sempat baring-baring itu antara tidur sampai, sadar, setengah sadar, saya melihat langit itu kayaknya terbuka. mmm, Waktu langit terbuka itu kelihatan ada mmm, Alkitab besar itu lembar demi lembar itu
halamannya dibukakan. Hmm. Dibukakan polos semua. Hmm. Sampai satu halaman tengah itu ada tulisan. Setelah itu ada suara yang berkata, menyebut nama saya. Teddy, aku ini mengasihi kamu. Kamu bisa lihat bagaimana aku mengasihi kamu. Suara itu berulang-ulang. Dengan suara itu berbicara kepada saya, itu terputar peristiwa-peristiwa apa di dalam kehidupan saya, di mana mama saya pernah cerita kalau dulu saya sempat mau diaborsi, tetapi Tuhan tetap jaga dan saya sempat dilahirkan dengan keadaan normal, selamat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan waktu kecil juga sempat koma, sakit, dan juga Tuhan tolong waktu itu, di mana sempat dibawa sama mama saya sama nenek saya ke rumah sakit, sampai orang rumah sakit bilang, anak ini harapannya sudah kecil, tinggal tunggu waktu, bawa pulang aja gitu loh. Oh gitu. Jadi sempat ada cerita seperti itu, tapi nenek saya sama mama saya tetap Kekeh. berjuang. Iya. Akhirnya bawa ke rumah sakit yang lain, ternyata diterima dan dirawat. Intinya mukjizat terjadi sama gitu. Pak Teddy, Ya. Tadi kan udah menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman di masa lalu. Iya. Oh, nggak enak gitu ya, kok kayaknya, waduh, dari penderitaan kepada penderitaan. Nah, kemudian mulai ada perubahan, ada yang kehilangan dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya bisa bekerja dan menghadiahkan rumah buat keluarga tercinta. Nah, apa yang menjadi sebuah momen dalam kehidupan ini kan jadi membekas akan sesuatu, jadi pelajaran terbesar. Nah, bagaimana sekarang ceritanya Pak Teddy bisa kenal CMN Indonesia? Oh gitu. Gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya waktu saya bekerja di Papua bisa beli rumah, saya itu malah punya ambisi yang lebih besar untuk buat bangun bisnis di sana. Di Papua? Iya, saya mau bangun bisnis yang namanya Koperasi Masyarakat Papua. Oh, oke. Dan ini uangnya bakalan besar sekali. Iya. Dan itu semua sudah di depan mata. Intinya saya mau cuti pulang. Setelah pulang nanti saya ke sana lagi, saya bangun bisnis sana. Nah, tetapi ternyata waktu saya dipercaya uang bekerja di sana, saya tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dan akhirnya rencana saya itu Tuhan tidak izinkan. Akhirnya saya tidak jadi ke Papua. Dan saya juga setelah sampai dengan hari ini saya lihat semua itu pasti ada maksud Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan mungkin dengan banyak uang saya tidak bisa kelola dengan baik, itu mungkin akan membuat saya semakin jauh dari Tuhan gitu. Jadi waktu uang ini aja mungkin kamu sudah kelihatan nggak baik, apalagi dikasih lebih banyak kan bisa tambah nggak baik gitu loh. Akhirnya saya pulang, ada temen ajak lagi ke Papua, saya ke Jakarta. Sampai satu peristiwa itu gini, saya itu nggak pernah satu kali waktu sebelumnya di Papua itu saya ketemu sama angkatan tentara di sana. Ngobrol-ngobrol. Iya Pak, kita ini ada waktunya nanti kita ini mungkin ninggalkan semua urusan dunia. Mungkin saya mungkin gantung senjata. Gitu. Nanti kapan kita untuk pelayanan Tuhan. Wis, nanti kapan mungkin kita bakal ketemu di Malang. Nggak tahu gimana waktu itu ada percakapan sama tentara atau begitu. Iya. Di Malang. Di mana? Mungkin di I3 gitu, Institut Teologi gitu loh. Nggak tahu gimana. Jadi sempat akhirnya pulang, Sabtu mau ke Papua lagi diajak sama temen, bisa usaha di sana. Tapi waktu saya di Jakarta nunggu informasi kepastian, saya teringat oleh hamba Tuhan yang ada di Malang. Karena waktu saya pulang, hamba Tuhan yang di Jambi, ajak hamba Tuhan temennya yang di Malang itu ke toko saya, tempat usaha saya. Akhirnya tukaran handphone. Waktu di Jakarta kok kan ingat dia. Saya kontak dia, kalau kamu belum pasti ke Papua, main-main aja ke Malang. Akhirnya saya naik kereta api ke Malang. Singkat cerita dari Malang saya diajak pelayanan di Surabaya. Terus berapa hari di Surabaya, 5 hari, di Malang 2 hari. Seperti itu. Nah, inilah saya lihat adalah proses kehidupan gitu loh. Saya belajar di Pepet ya Batuan. Diajarin istilahnya firman, ikut bantu kunjungan, sharing, doa, jadi sopir hamba Tuhan, jadi guru sekolah minggu, mimpin doa pagi, mimpin doa malam, nyiapin gereja kecil, ngepel, nyusuni bangku-bangku. Jadi prosesnya seperti itu.
Nah, waktu itu saya di kantong itu uangnya hanya berapa ratus ribu. Dan uang habis itu prinsipnya saya nggak akan telepon keluarga atau orang tua minta uang. Tapi Tuhan pelihara karena kumpul sama orang gereja suka makan. Jadi setiap acara makan. Jadi makannya dicukupin gitu loh acara. Nah, terus sampai mikir-mikir, wis nanti kalau misalnya dalam waktu berapa 1 bulan ini nggak ada kerjaan, saya mungkin keluar dari Surabaya, Mhm. mungkin ke Jakarta atau kemana, ke Mhm. Batam Iya. untuk cari kerja. Akhirnya saya ditawari kerjaan, Mhm. meskipun penghasilannya kecil saya terima, saya kerja. Setelah di dalam pekerjaan itu gue kenal sama perempuan, gue rasanya cocok, akhirnya saya memutuskan nikah. Nah, waktu memutuskan nikah juga, saya lihat Tuhan tolong itu luar biasa. Nggak punya uang, pengen punya rumah, akhirnya Tuhan buka jalan. Ada orang pinjemin uang, iki untuk DP-mu. Nanti kapan kamu ada rezeki, kamu kembalikan. Ada Tuhan nyara gitu. Akhirnya beli rumah, dikasih temen, dipinjemin uang DP. Nyicil-nyicil akhirnya lunas gitu loh. Nanti uangnya yang kamu pinjemin itu kamu, oh ya Pak, nanti uangnya saya kembalikan, pokoknya setiap bulan uang sekolah anakmu saya nanggung, dia bilang. Iya, iya. Jadi 2 tahun Iya. bayar uang sekolah anaknya, selesai utang saya, pinjaman saya punya rumah, berkeluarga. Nah, di dalam masa-masa berkeluarga ini yang istilahnya konflik terjadi. Karena saya juga dari latar belakang keluarga yang mungkin dalam arti video papinya papa saya juga kurang baik, Mhm. sehingga saya merasa nanti kalau saya berkeluarga saya tidak seperti papa saya yang mungkin kasar sama mama. Ternyata waktu saya berkeluarga hal itu yang saya lakukan. Jadi saya sama istri kurang baik, sering jadi pertengkaran, Iya, iya. percekcokan, selisih paham, Mhm. bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mhm. Istri saya pulang ke rumah mama Balik lagi. mertua, akhirnya balik lagi, bolak-balik gitu loh. Sampai pada satu hari terjadi percecokan dan itu malam hari, akhirnya istri saya pergi bawa anak kami yang pertama yang masih kecil. Jadi itu puncaknya. Dan yang saya kira akan kembali ternyata tidak kembali. Jadi sampai berbulan-bulan tidak kembali dan saya melihat, waduh, ini saya sudah menjadi seorang ayah yang gagal. Oh, Bapak yang perasaan pada saat itu gagal. merasa gitu ya? Waktu saya bangun, saya melihat yang biasanya ada istri, ada anak. Mhm. Nah, istilahnya saya nangis, saya sedih dan saya melihat ini kayaknya sulit untuk kembali utuh lagi. Iya. Kayaknya mustahil gitu loh. Dan hari-hari itu saya menyesal, tapi semua sudah terlambat dan saya melihat sudah tidak ada harapan. Tapi pada detik-detik itu tiba-tiba ada telepon. Telepon ternyata itu adalah dari panitianya CNN. Oh. Pak Teddy, Pak, Bapak ini ada acara camp Pria Pria Sejati, tanggal sekian, Bapak bisa ikut ya? Terus saya bilang, nanti saya coba pikir-pikir 1-2 hari saya kabarin. Setelah itu saya memutuskan ikut. Ternyata di dalam camp itu saya baru tahu yang daftarin ternyata istri saya. Sudah lama, beberapa bulan sebelumnya sudah daftarin lama. Dan bahkan istri saya sendiri lupa sudah pernah daftari saya gitu loh. Oke. Nah, di dalam camp itu kurang lebih tahun 2010 ya. 2010. Tahun 2010 ikut camp. Nah, di dalam camp itu saya dapat materi-materi tentang kepriaan. Nah, saya yang merasa adalah pria yang paling benar, ternyata salah besar ya toh. Nah, karena saya juga kadang-kadang dulu konyol dalam arti menggunakan firman Tuhan, "Hai istri-istri, tunduklah." Jadi istri disuruh tunduk gitu loh. Kalau tidak tunduk dilakukan kekerasan. Maksudnya adalah agar tunduk. Ternyata istri yang awalnya tunduk karena diperlakukan tidak baik, lama-lama nanduk gitu loh. Nah, oke. Itu tadi gimana bisa kenal dengan CNN Indonesia. Nah, yang menjadi titik balik sendiri Pak Teddy, nanti kita kan akan cerita ya apa yang Tuhan sudah kerjakan setelah mengikuti camp. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, apa sih yang melatar belakangi sehingga Pak Teddy mau hidup di dalam sebuah perubahan, khususnya tadi bagaimana bersikap kepada istri? Iya. Apa yang melatar belakanginya, Pak? Saya itu melihatnya adalah kalau dulu itu saya merasa itu kalau
prinsip yang diajarin ya, latar belakang dari keluarga itu adalah kita ini kalau laki-laki itu pantang sekali minta maaf gitu loh. Say sorry itu paling pantang gitu loh. Apalagi kita dalam posisi yang benar. Sehingga percecokan itu pasti selalu adalah karena selisih paham, terus istri saya nuntut saya untuk saya minta maaf, saya tidak mau menyampaikan minta maaf, apalagi saya pada posisi yang benar. Nah, terus juga latar belakang juga istri saya juga dari keluarga yang mana mama papanya bercerai. Jadi juga istri saya juga ada luka. Nah, istri saya berharap dengan menikah dengan saya yang umurnya jauh dari dia, mungkin selisih ada 7-8 tahun, apa yang tidak didapat dari orang tua papanya itu dia bisa dapati dari suaminya gitu loh. Ternyata harapannya juga tidak ketemu gitu loh. Sehingga adanya kekecewaan dan sebagainya. Iya. Nah, terus melalui camp itu saya mendapatkan bahwasannya saya salah gitu loh. Iya. Saya salah dan kalau saya harus bisa mengasihi istri saya dengan baik gitu. Ada dalam arti kalau misalnya salah ya saya mesti ngomong maaf gitu loh. Dan sebenarnya kita ini dari latar belakang yang nol, sama-sama berjuang ya toh. Dan saya harus bisa lebih menghargai dia. Menghargai dia apa? Dia sekolahnya juga tinggi, kerjanya juga istilahnya pinter semua gitu loh. Iya. Bekerja pinter, ya ngurus rumah tangga pinter, atau apa? Kenapa kamu tidak bisa menghargainya dengan baik? Oke, itu yang melatar belakangi ya Pak ya. Iya. Nah, dengan hal itu dari proses yang Pak Teddy sudah jalani ini, pelajaran apa sih yang Pak Teddy dapatkan dari proses-proses yang Tuhan sudah nyatakan sampai hari ini Pak? Jadi saya sama istri saya itu sebenarnya hatinya itu hati yang melayani Tuhan sebenarnya, prinsipnya itu. Tapi mungkin latar belakang kita yang membuat kita ada perbedaan, dan waktu kita tidak bisa ada titik temu, terjadi pergesekan dan pertengkaran. Yeah. Gitu. Jadi sebenarnya saya itu sama istri saya itu sama-sama suka melayani. Bahkan istri saya tuh lihat saya sukanya itu adalah karena saya ini seneng jadi guru sekolah minggu. Anak-anak itu kayak gembala menemukan domba-dombanya kalau itu. Jadi itu yang istri saya suka, dan istri saya juga suka melayani juga. Jadi waktu kita istri saya hamil anak yang pertama, waktu hamil besar itu kita juga Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu melayani Tuhan, bahkan tidur di gereja untuk besuk anak-anak atau apa ini. Memang di pelayanan sekolah minggu ya Pak, sama-sama. Pelayanan anak sekolah minggu gitu loh. Iya. Seperti itu. Dan terus dengan kejadian ini, terus kita juga akhirnya memutuskan ya saya belajar untuk berubah, belajar untuk lebih mengasihi, belajar mau minta maaf, baik itu kondisi saya salah maupun saya benar, saya jadinya lebih gampang. Jadi say sorry, saya sorry gitu, maaf atau apa. Nah, terus juga istri juga memang juga, beliau juga merasa, sebenarnya kalau terjadi pertengkaran itu semua dia juga ada andil di dalam itu gitu juga. Ada sesuatu yang tidak beres di dia juga, dan dia juga mau belajar untuk berubah. Belajar apa? Ya ikut camp wanita bijak, ikut komunitas yang benar. Jadi saya ikut komunitas yang benar, istri saya ikut yang komunitas yang benar, sehingga kita sama-sama bertumbuh gitu, bisa. Jadi punya sinkron ya. Sinkron. Ketemu nih. Ya, di saat kita ada terjadi pemulihan, saya lihat semuanya itu jadinya Tuhan tambah-tambahkan. Hubungan saya sama mama mertua baik, sama saudara-saudara istri saya baik. Begitu sebaliknya juga, istri saya dengan mama saya baik, saudara-saudara saya juga baik. Dalam hal pekerjaan juga Tuhan lancarkan. Jadi Tuhan lancarkan. Ada prosesnya di mana istri saya kuliah S2, ambil notaris. Dengan keterbatasan dana juga Tuhan cukupkan ada saja. Dan blessing-nya luar biasa ya. Blessing-nya luar biasa. Dari kerukunan, ya kan Tuhan bilang katanya kalau kita hidup dalam kerukunan, Tuhan akan perintahin berkat ya. Iya. Nah, berkat-berkat apa yang sudah dialami oleh Pak Teddy nanti kita akan dengarkan di segmen kedua. Kita break dulu.
Kembali bersama Koko Pria Sejati di obrolan yang seru dan luar biasa. Karena Pak Teddy juga bawaannya semangat ya. Waduh, ceritain pengalaman-pengalaman beliau. Nah, kita mau dengerin pengalaman-pengalaman mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Memang sih bukan berarti lantas apa ya. Mungkin ini seimbang ya, artinya apa yang Pak Teddy terima ya tentunya sebelumnya juga melalui sebuah perjuangan ya untuk sampai di posisi di kondisi hari ini itu dia melewati begitu banyak perjuangan dan pilihan-pilihan. Tapi ya itu kembali kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu, nggak ada sesuatu yang bisa membatalkan itu ya. Gitu. Dia merencanakan rancangan-rancangan damai sejahtera. Nah, kita mau dengar rancangan yang Tuhan nyatakan nih di dalam kehidupan Pak Teddy, khususnya setelah mengalami kuasa Tuhan di Camp Pria Sejati, hubungan dengan istri khususnya ya. Jadi ketika sudah rukun, bisa harmonis kembali dengan keluarga, nah di situ Tuhan bukain ya. Tadinya yang hidupnya pas-pasan, mau ini aja susah, mau apa susah, justru sekarang malah dikejar berkat ya. Sampai-sampai berkatnya antri. Iya, berkatnya ngantri. Tadi ngobrol-ngobrol, tidur aja, bangun tidur lihat WA sudah ada penawaran yang masuk gitu ya, tinggal bagaimana kita mengelolanya dan memaksimalkannya. Ya mungkin Pak Teddy bisa langsung sampai ceritain berkat apa aja sih Pak yang dialami. Ya, sebelum berkat yang saya ceritakan ini intinya perjuangan ya. Jadi saya sama istri ini dulu ikut orang kerja. Nah, kerja sama orang ini gajinya pas-pasan, untuk punya kelebihan itu sulit gitu loh. Nah, jadi saya sama istri ngobrol-ngobrol, doa, kita ini kalau mau hidup lebih baik kita harus ada terobosan. Terobosan apa? Ya usaha gitu loh. Kalau gitu saya usaha, kamu kerja, sehingga kamu setiap bulan masih dapat gaji untuk hidup, biaya hidup. Saya usaha, kalau usahanya maju, nanti baru kamu berhenti, besarkan usaha ini. Nah, sampai satu waktu saya memilih untuk resign, coba usaha. Usaha apa? Sewa kontrak toko. Jadi buka toko fotokopi, laundry kiloan, cuci sepeda motor, terus di rumah ada garasi, saya rubah jadi depo air isi ulang. Jadi bikin keranjang, antar-antar air pakai keranjang sepeda motor, bahkan ngedit VR Tosa itu untuk antar-antar air. Saya pikir dengan saya punya usaha 1, 2, 3, dan 4 akan meraih keuntungan yang luar biasa. Jadi saya kasih nama Mitra 1, 2, 3 waktu itu. Wih, Mitra 1, 2, 3. Mitra 1, 2, 3, 1 fotokopi, 2 cuci motor, ini laundry kiloan gitu. Terus di rumah depo air Simang. Ternyata ngontrak, nggak punya uang, ngontrak toko, biaya, mesti isi barang, biaya dan sebagainya. Ternyata dengan banyak usaha ini, secara pikiran manusia ini bisa dapat untung banyak. Ternyata semua juga tidak gampang, tidak seperti yang saya harapkan. Nah, singkat cerita, tidak sampai 2 tahun usaha itu saya tutup. Terus tidak tahu gimana, ada pemikiran untuk coba bekerja. Bekerja kok ada tawaran pekerjaan ikut developer. Akhirnya saya ikut developer. Waktu itu saya haji mumpung, minta gaji tinggi gitu loh. Kalau memang ini jodoh dikasih gitu loh. Ternyata saya minta gaji sama fasilitas dikasih. Gajinya lumayan, mobil juga disuruh ambil mobil baru di showroom. Bayangan saya Avanza seri G. Ternyata dikasih ambil seri G di showroom. Jadi dikasih mobil, gaji lumayan, bonus dan sebagainya. Nah, tetapi melalui proses itulah saya belajar, disuruh ngurusi legalitas, perizinan, developer, disuruh ngurusi proyek, kontraktor, pembangunan, ngurusi pemasaran dan sebagainya. Nah, belajar dan sebagainya. Itu kurang lebih tahun 2013 sampai dengan 2015. Jadi 3 tahun saya belajar. Nah, setelah belajar itu, waktu proyek sudah berhasil selesai, proyek lanjutannya masih tidak jelas, akhirnya saya disuruh ngurusi pabrik, saya tidak mau resign. Mobil saya kembalikan, bonek gitu. Mobil dikembalikan, terus pas beli rumah, akhirnya saya beli mobil baru, ini dan sebagainya. Dengan kewajiban cukup banyak, tapi modal keberanian gitu loh. Saya yakin Tuhan buka jalan. Akhirnya saya nawarin jasa pengurusan legalitas, izin dan sebagainya. Terus saya ada staf 1-2 orang,
saya kerjakan, ternyata Tuhan buka jalan. Saya dapat proyek pengurusan apa, dengan urusan ini saya dapat uang yang lumayan. Secara hitung-hitung itu sama dengan gaji saya ikut orang 1 tahun. Jadi di cover. Nah, dapat kerjaan itu beres, dapat penghasilan lumayan. Setelah itu dapat kerjaan-kerjaan lanjutannya. Sampai satu waktu saya ketemu sama developer, yang mana developer baru. Awalnya bisnisnya lain. Nah ini kimia ya, bisnis kimia, mau jadi developer dan kurang pengalaman. Saya ngajukan diri untuk bantu mensukseskan proyek tersebut. Nah, luar biasanya adalah sama-sama saudara seiman. Yang dia sampaikan adalah, Pak Teddy bikin proposal dengan bijaksana. Kita tidak akan nawar. Jadi luar biasanya ketemu sama bos developer, sampaikan seperti itu. Kita tidak akan nawar. Akhirnya saya doa-doa sama istri, ya apa gini-gini. Ya wis lah, yang harusnya segini kamu bikin kurangi sedikit lah, seperti ini. Anggap promosi gitu. Nah, meskipun saya yakin waktu kerjakan dari nol itu hasilnya akan kelihatan 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi saya sama istri punya keyakinan bisa kerjakan dengan baik. Nah, singkat cerita, saya kerjakan. Nah, setelah itu 6 bulan 1 tahun ternyata berhasil booming dan cukup sukses. Nah, dari inilah saya bisa memenuhi untuk rumah, mobil, itu ya, liburan sama keluarga tercinta. itu berkatnya ya, luar biasa ya. Nah, dari jadi waktu tanda tangan kontrak itu, waktu itu juga tidak lama saya buat perusahaan. Nama perusahaannya apa ya? Wes, gak usah repot-repot, pakai nama kamu aja, Maranatha gitu. Jadi Maranatha itu adalah usulan dari istri saya. Wes, gak usah repot-repot, pakai nama Maranatha aja. Ternyata nama Maranatha, akhirnya saya sudah bikin nama perusahaannya Maranatha. Itu ya. Terus kita kerjakan 2016. Bergerak di bidang apa sih itu Maranatha? Di bidang pengurusan legalitas, sama legalitas pemasaran. Dan pemasaran. Jasa konsultan, manajemen, pemasaran. Untuk properti. Untuk properti. Wah. Nah, akhirnya itu saya dulu kerjakan sendiri. Jadi saya buat itu tanggal 15 Februari. Jadi 1 hari setelah hari Valentine Maranatha didirikan. Ada hari kasih sayang, berdirilah Maranathanya. Nah, setelah berdiri, proyek berhasil dan sebagainya, saya coba mau kembangkan lebih besar lagi. Akhirnya saya tahun 2018 saya yang lalu kan awalnya kantornya di rumah. Akhirnya ngontrak, intinya kantornya pindah di ruko. Akhirnya saya ada rekrut beberapa teman-teman. Dan rata-rata teman-teman alumni Pria Sejati. Sebagai agen-agennya. Iya. Nah, teman-teman partner, teman-teman gabung kurang lebih tahun bulan Juli 2018, kantor baru dengan tim baru, tambahan tim baru. Ternyata punya tim ini yang nggak gampang juga memprosesnya untuk bisa berhasil. Yeah. Jadi kalau orang bilang berjuang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak berhasil, putus asa menyerah, saya tetap bertahan sampai hampir 18 bulan ya. 18 bulan, hampir 2 tahun. Jadi bulan Juli tahun 2018 itu baru pecah telur atau berhasil itu di Maret 2020. 2 minggu deket-deket pandemi. Jadi gagal proses ini, tidak berhasil sampai pada satu waktu ada tim baru gabung di bulan Maret sebelum pandemi 2 minggu. Setelah itu dalam waktu beberapa minggu berhasil jualan, akhirnya yang lain-lain ikut termotivasi dan berhasil. Dan sampai dengan hari ini cukup banyak yang bergabung, hampir 200-an orang. 200-an dan orang mereka nih. Semua pakai baju merah-merah cabai rawit itu. Dengan logo Maranatha. Dan cukup banyak yang teman-teman alumni Pria Sejati yang hilang pekerjaan, yang di PHK, yang istilahnya bisnisnya hancur dan sebagainya, bergabung. Dampak dari pandemi ya? Iya, bisa berhasil, bisa bertahan, bisa dapat uang. Jadi gimana nggak punya uang, terus bergabung dengan Maranatha, akhirnya berhasil jualan, akhirnya detik-detik dapat uang itu, saya bilang, kamu kalau nggak ada uang nggak apa-apa, nanti tak kasbonin.
jangan Pak Teddy, saya mau merasakan uang pertama dari properti bersama Maranatha gitu loh. Ternyata 1-2 hari malam-malam lagi tidur, belum ngobrol-ngobrol sebelum tidur sama istri, Iya. ada notifikasi ting gitu loh. Iya. Uangnya cair gitu loh. Wah. Jadi wah, istrinya senang sekali dan sebagainya. Dan ini dialami tidak hanya satu keluarga. Banyak keluarga-keluarga yang bergabung. Saya ngobrol, kamu sekarang ngerjain apa? Ya ngerjain jualan air galon Pak tadi, tapi lumayan satu hari bisa dapat 30-40 gitu loh. Ada juga yang pedagang lumpia juga, yang jualan lumpia 1.500. Sekarang saya godain, kalau ikut Maranatha jualan properti dapat uang bonus sekian puluh juta, itu kalau jualan lumpia berapa ya? Sekian ribu lumpia Pak tadi. Tapi itu baru omset, belum untung gitu loh. Nah inilah kasih karunia lah saya bilang itu apa. Jadi melalui Maranatha bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan lebih-lebih Maranatha bilang, yang gabung saya free-kan semua. Gratis. Oh ya? Iya. Jadi gabung gratis, dikasih fasilitas semua gitu loh. Waduh. Ya. Jadi seru banget ya. Keluarga pria sejati itu setelah dia gabung, istrinya diajak. Anak-anaknya pun kadang-kadang diajak kumpul. Semua pakai pakaian merah, Maranatha. Sukacita gitu loh. Oke. Nah, itu tadi berkat yang luar biasa tadi dialami oleh Pak Teddy. Iya. Ya, kuncinya tadi satu ya. Mengalami dan mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, apa sih suka dukanya di dalam bisnis yang sekarang ini sedang dijalani dan juga bagaimana menang bersama dengan Yesus? Saya sih ngajari teman-teman di dalam menjalankan kerjaan apapun, khususnya bersama dengan Maranatha, ini kita tidak hanya orientasinya cari uang, tetapi kita orientasinya adalah kita mau menjadi berkat buat yang lain, ya toh. Jadi berkat buat yang lain juga, memperbesar kapasitas hati. Jadi kalau misalnya dikecewai 1 kali, 2 kali, 3 kali itu sakit hati, berarti masih belum bisa menang gitu loh. Jadi harus punya kapasitas hati. Jadi lakukan yang terbaik, itu nanti sisanya Tuhan yang berikan. Kalaupun misalnya kita sudah lakukan yang baik, apa yang kita dapat tidak baik, kita tetap harus bersyukur gitu loh. Seperti itu. Dan saya melihat sendiri seperti kayak bersama dengan Maranatha ini, satu dengan yang lain itu saya lihat jadinya rasa kekeluarganya solid, kompak satu dengan yang lain, saling bantu, tidak hanya sesama Maranatha. Teman-teman dari kantor yang lain juga kita bantu support. Jadi ini. Nah, dan saya berikan contoh. Jadi ada kegiatan-kegiatan apa, saya beri contoh, saya membantu atau apa, dari contoh itu yang mereka akhirnya praktekkan. Memberi pengaruh juga ya. Iya, memberikan pengaruh dan sebagainya. Pak Teddy, ini menjelang akhir dari obrolan kita di podcast. Pesan apa atau tips apa yang Pak Teddy bisa sampaikan, kiat-kiat untuk hidup? Mungkin saya nggak pakai kata istilah kiat-kiat hidup sukses, tapi kiat-kiat hidup tetap tegar di masa-masa yang sukar ini, tetap punya pengharapan di tengah situasi yang tidak mungkin. Karena apa? Pak Teddy sudah mengalami sebuah proses yang luar biasa dalam kehidupan. Tapi karena ada sebuah pilihan yang dipilih, pilihan yang benar, dan juga mempraktekkan ya apa yang sudah diterima dari kebenaran, hasilnya ternyata memang bukan seperti membalikan telapak tangan, tapi pada akhirnya hasilnya itu berlipat-lipat kali ganda. Bahkan kayak tadi kan, nanti di bagian itu mungkin bisa ditambahkan bagaimana bangun tidur, ada orang yang tahu dari orang 1, 2, 3 ada yang nanya gudang gitu lah. Dan komisinya wow gitu. Apa? Silakan Pak Teddy. Ya. Jadi mungkin satu hal yang saya mau sampaikan bahwasannya dalam melakukan apapun kita jangan lupa untuk melibatkan orang-orang yang kita kasihi. Dalam melakukan apapun. Apa yang dilibatkan? Dalam Maksudnya arti bagaimana? Misalnya kayak pekerjaan. Nah, jadi kalau saya melakukan pekerjaan, apa yang sedang saya kerjakan, apa yang saya sedang gumulkan, itu saya cerita sama istri. Saya sampaikan sama anak saya. Dan
meskipun anak saya mungkin dulu itu umurnya baru beberapa tahun, Mhm. kalau secara manusia kita bilang, ngapain kamu cerita sama anak kecil ini tidak ngerti Iya, iya, urusan iya. kamu, ngertinya terima aja gitu loh. Iya. Nah, tetapi saya tetap cerita, oh ya papa lagi ngerjain ini, dukung doa ya. Nah, Hmm. istri sama anak-anak juga kita bawa untuk berdoa. Hmm. Apa yang sedang kita lakukan, dan Iya, saya iya. yakin dan percaya kuasa doa itu luar Oh. biasa, dan itu terbukti. Sampai saya kadang sama istri itu waktu mengalami banyak peristiwa itu adalah kebaikan Tuhan itu kayaknya antri. Kayaknya berkat satu ini belum selesai, ini ada berkat 2, 3 dan belum yang ada di belakangnya. Luar biasa seperti itu. Terus dengan doa ini sepakat kita sama istri, orang-orang yang kita kasih ini juga. Kita ini kadang-kadang enggak punya kemampuan. Jadi kalau misalnya cerita kemampuan, saya ini sarjana komputer. Tapi kalau disuruh bangun hotel misalnya, bangun pabrik, saya berani gitu loh. Nah, kamu siapa gitu loh. Tetapi luar biasanya Tuhan kita adalah, kamu butuh apa, Tuhan siapkan gitu loh. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Yang akan bantu kamu gitu loh. Jadi saya misalnya untuk urusan ini, kok rasanya Tuhan, kamu coba sharing sama teman kamu satu ini. Nanti teman kamu ini akan mengenali kamu sama orang yang bisa bantu kamu. Jadi saya ada pernah satu kali bangun pabrik. Bangun pabrik ini kan saya kurang pengalaman. Nggak tahu gimana saya kenal sama teman alumni Prasjati juga. Akhirnya sharing-sharing, kamu kalau bangun begitu, saya juga sedang proses beberapa bulan yang lalu bangun itu. Kamu pergi ke proyek saya, lihat gimana caranya. Jadi bisa seperti itu. Kayaknya kamu lakukan apa, Tuhan itu siapin jalan. Kamu tinggal ikutin. Bisa gitu loh. Ya, nah, ya, ini keajaiban-keajaiban seperti itu jadi terjadi. itu tips dan pesan yang mau disampaikan. Nah. Jadi kayak saya juga berapa bulan terakhir ini ketemu dengan orang-orang luar biasa yang bagi pengalaman, yang sekolahnya punya gelar 9. Ada namanya. Yang orangnya enggak punya gelar tapi hartanya berlimpah, ada juga. Jadi, nah terus orang-orang yang dulu dari sulit pengen punya rumah besar sampai rumahnya besar. Setelah punya rumahnya besar, hartanya banyak, pengen rumah kecil lagi. Jadi pengalaman-pengalaman ini gitu loh. Jadi pesan saya terakhir adalah hidup kita ini kayaknya ya mesti jadi saluran berkat. Khususnya dengan istri, keluarga tercinta, orang-orang tercinta, orang-orang di sekitar kita. Wah, sungguh luar biasa ya. Bukan suksesnya yang luar biasa, tapi bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan lewat proses yang diikuti oleh Pak Teddy. Nah, sebagai kenang-kenangan Pak Teddy, dari Kongko Pria Sejati ada sebuah kaos. Aduh, kiranya berkenan untuk diterima, saya bukain dulu. Kaos Kongko Pria Sejati. Nah. Sip. Nantikan terus episode Kongko Pria Sejati di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes! Pria Sejati. Yes, yes, yes.